Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farobi, mahasiswa FK Unisula angkatan 2018, modul enterohepatik SGD15. Di sini saya akan melakukan pemeragaan tindakan fungsi ASI-tes. Yang pertama kali saya lakukan yaitu inform konsen terhadap pasien, meminta persetujuan yang terdiri dari menjelaskan kepada pasien tindakan apa yang akan diambil, kemudian indikasinya, lalu prosedurnya bagaimana, dan efek samping yang ditimbulkan apa. Nah, setelah pasien setuju dan inform konsen berhasil, maka pasien kita persilahkan untuk berbaring. Baik, saya sudah mendapatkan inform konsen dari pasien. Kemudian kita posisikan kepala pasien lebih tinggi daripada badan. Nah, lalu kita tentukan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan manekin, ya, tidak menggunakan probandus karena keterbatasan orang. Lalu kita tentukan dulu lokasi yang akan kita lakukan fungsi. Banyak vertikal yang sesuai dengan sias sinistra, dan 5 cm garis horizontal yang sesuai dengan sias sinistra. Kita tandai. Setelah kita tandai, lalu kita cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon. Tapi karena di sini tidak terdapat handscoon, maka anggaplah saya sudah memakai handscoon. Nah, setelah itu kita lakukan, kita tutup dengan kita disinfeksi terlebih dahulu yang sudah kita tandai tadi. Lalu kita tutup dengan lubang steril. Nah, setelah itu kita lakukan anestesi infiltrasi dengan lidocaine 2%. Menggunakan spek 3 cc dengan ukuran serum 23G. Anestesi. Nah, itu kita yang perlu diketahui bahwasanya tindakan fungsi ini memiliki 2 fungsi, ya, yaitu fungsi diagnostik dan fungsi terapeutik. Untuk fungsi diagnostik, kita ambil spesimen sedikit dari cairan fungsi, lalu kita bawa ke lab untuk diperiksa. Dan untuk fungsi terapeutiknya, kita kuras cairan ASI-tesnya sampai maksimal 2000 ml. Yang pertama, kita lakukan fungsi yang diagnostik terlebih dahulu menggunakan spek ukuran 20 cc dengan ukuran jarum 20G. Kita aspirasi. Nah, setelah kita mendapatkan spesimennya, lalu kita bawa ke lab untuk diperiksa. Setelah itu selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi terapeutik. Kita keluarkan atau kita kuras cairan ASI-tesnya menggunakan IV cap. Kita pisahkan mandrel dan kanulnya, lalu kita masukkan. Nah, seharusnya ini dihubungkan dengan selang yang kemudian terhubung dengan labot yang sudah divakum. Tetapi karena di sini terdapat keterbatasan alat sehingga tidak saya lakukan. Jadi anggap saja sini sudah terhubung dengan selang, terhubung dengan labot yang sudah tervakum. Kemudian kita cairannya itu mengalir. Sembari menunggu tindakan tersebut, kita amati juga keadaan pasien, meliputi keadaan umumnya, kemudian kesadarannya, lalu TTV-nya. Kemudian kita amati juga akralnya, apakah terdapat akral dingin, kemudian apakah terdapat penurunan kesadaran, apakah terdapat tanda-tanda hipotensi, dan lain sebagainya. Setelah maksimal pengambilan ini yaitu 2 liter atau 2000 ml,
Nah itu kita cabut. Nah itu kita tutup dengan kasa. Lalu kita fiksasi. Baik. Lalu selanjutnya tindakan sudah selesai. Lalu kita lakukan edukasi kepada pasien. Bapak atau Ibu, ini tindakan sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Namun apabila nanti setelah ini terdapat keluhan-keluhan lain seperti misalnya lemas atau penurunan kesadaran atau mungkin terjadi penambahan cairan di rongga perut lagi, maka bisa segera menghubungi kami atau datang ke kami untuk kami lakukan tindakan lagi gitu. Kemudian sudah selesai. Baik, terima kasih. Demikian prosedur singkat tindakan fungsi ASI tes. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan alat sehingga pemeragaan saya kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.